selamat datang di mata kuliah Analisis dan Pemodelan Bisnis. Nah, sebelum kita mulai pembahasan lebih lanjut, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu analisis proses bisnis? Kalau kita breakdown, ada 3 kata kunci nih, yaitu analisis, proses, dan juga bisnis. Analisis sendiri adalah suatu kegiatan yang menguraikan sistem ke dalam komponen-komponennya secara utuh dalam satu kesatuan. Nah, kalau proses adalah sekumpulan kegiatan yang menerima masukan, memproses, dan menghasilkan keluaran. Jadi proses ini ada 3 kata kunci ya teman-teman. Ada input atau masukannya, kemudian diproses sehingga menghasilkan output atau luaran. Sedangkan bisnis adalah kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Tapi hal ini tidak berlaku di organisasi non-profit ya. Kalau organisasi non-profit, tujuannya sesuai dengan visi dari organisasi masing-masing. Nah, dari 3 kata kunci itu, bisa kita simpulkan bahwa analisis proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang menerima masukan, memproses, dan menghasilkan keluaran dengan menguraikannya ke dalam komponen-komponen secara utuh dalam satu kesatuan di dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Kita balik sebentar nih ke proses bisnis. Jadi proses bisnis itu punya ciri-ciri teman-teman. Yang pertama namanya itu harus spesifik. Contohnya, proses pengiriman barang. Bukan hanya proses pengiriman aja, jadi apa yang dikirim itu harus jelas dan spesifik. Kemudian yang kedua, melibatkan fungsi organisasi. Contohnya, proses pengiriman barang itu melibatkan fungsi persediaan, pengadaan barang, dan juga keuangan. Yang ketiga, outputnya itu ditetapkan. Misalnya nih, kita mau buat baju. Harus ditetapkan, bajunya itu warna apa, jenisnya apa, apakah baju tidur ataukah seragam, dan lain sebagainya. Terdapat juga komponen pembentuk dari suatu proses bisnis. Yang pertama ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu dimulai dari top manajemen seperti direktur, CEO, kemudian ada manajer dan juga karyawan. Kemudian yang kedua ada kebijakan. Nah, kebijakan ini biasanya dibentuk oleh top manajemen. Yang ketiga ada sumber daya. Sumber daya ini bukan hanya sumber daya berupa barang aja ya teman-teman, tapi juga sumber daya manusia seperti karyawan tadi. Dan yang keempat ada aktivitas. Aktivitas itu adalah prosesnya itu sendiri. Nah, jadi apa aja aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output atau luaran yang diinginkan. Nah, di bawah ini ada skema analisis proses bisnis nih teman-teman. Jadi dimulai dari proses bisnis, kemudian dianalisis. Analisisnya itu diuraikan menjadi komponen-komponen, kemudian dimodelkan. Nah, permodelan ini bisa dalam bentuk diagram seperti use case diagram, sequence diagram, dan diagram-diagram lainnya yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kemudian setelah diuraikan, kemudian dievaluasi dan adanya pengujian. Jadi ditemukan problemnya itu apa, kemudian diidentifikasi cara-cara penyelesaian dari problem tersebut. Nah, habis itu dianalisis kembali solusi mana yang paling tepat. Jadi dari cara penyelesaian tersebut, dipilih solusi yang paling tepat untuk mengatasi problemnya. Kemudian nggak berhenti sampai di solusi aja, tapi solusinya itu juga diterapkan ke dalam proses bisnisnya. Kemudian dianalisis kembali apakah solusinya itu benar-benar tepat dan bekerja di proses bisnisnya. Ada beberapa jenis analisis proses bisnis. Yang pertama, berdasarkan klasifikasi pengelolaan operasional, sumber daya, pemeliharaan, perencanaan produk, pemasaran, dan juga distribusi. Yang kedua, berdasarkan klasifikasi kompleksitasnya. Ada kompleksitas yang statis dan juga kompleksitas dinamis. Dan yang ketiga, berdasarkan fungsi dasar manajemen. Sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah analisis dan pemodelan bisnis? Yang pertama, kita akan belajar mengenai alokasi sumber daya. Jadi kita memastikan apakah sumber daya yang dialokasikan itu sudah cukup atau belum. Kemudian sumber daya yang teralokasi sudah teridentifikasi dan terukur dengan baik atau belum. Dan apakah antar sumber daya itu memiliki kaitan yang harmonis. Kita juga akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya bersama.
apakah pemanfaatan sumber dayanya itu sesuai, dan apakah pemanfaatan sumber daya itu menghasilkan keluaran yang optimal. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari urutan proses. Jadi, apakah urutan proses itu mendukung tujuan dari organisasi? Kemudian, apakah urutan proses itu menghasilkan keluaran yang optimal? Dan apakah urutan proses itu dapat diefisiensikan atau dapat disederhanakan tanpa mengurangi tujuan dari pelaksanaan proses tersebut? Kita juga akan belajar mengenai tingkatan manajemen teman-teman. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya tadi, komponen dari proses bisnis itu kan ada struktur organisasi ya. Nah, di sini juga kita akan belajar mengenai tingkatan manajemen. Jadi, bagaimana sih tingkatan manajemen itu dan pola koordinasi dari setiap tingkatan, kemudian apakah tingkatan manajemen itu dapat mempercepat pencapaian tujuan organisasi, apakah tingkatan manajemen yang ada itu dapat fleksibel menerima aliran proses yang ada. Selain tingkatan manajemen, kita juga belajar mengenai fungsi dasar manajemen. Jadi, apakah fungsi dasar manajemen itu dipahami untuk masing-masing lini pada struktur organisasi? Kemudian, apakah implementasi fungsi dasar manajemen itu sesuai dengan struktur organisasi? Dan apakah proses bisnis yang ditetapkan itu sesuai dengan fungsi dasar manajemen? Kita juga akan belajar mengenai kebutuhan data dan informasi. Data dan informasi pada organisasi itu apakah memenuhi standar dan kriteria dasar dari tujuan organisasi. Kemudian kita juga memastikan ketersediaan data itu memenuhi syarat minimal pelaksanaan aktivitas atau enggak. Kemudian apakah informasi yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas dan inovasi dari organisasi. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih anak sistem informasi itu perlu belajar analisis proses bisnis? Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Jadi, suatu bisnis itu nggak akan terlepas dari yang namanya problem atau masalah, teman-teman. Dan bisnis tentu punya yang namanya tujuan atau goal. Nah, untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan adanya analisis proses bisnis. Jadi, setiap komponen itu di-breakdown. Setiap proses bisnis itu di-breakdown. Misalnya ada problem ya, teman-teman. Dengan membreakdown tiap prosesnya itu, kita bisa tahu nih, akar masalah yang sebenarnya itu apa sih? Nah, setelah tahu akar masalahnya, kita kemudian bisa menganalisis kebutuhan-kebutuhan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang kemudian akan menjadi solusi. Nah, saat ini tentu ya, solusi itu nggak akan lepas dari yang namanya teknologi atau sistem informasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa analisis proses bisnis ini diperlukan untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan untuk membentuk suatu sistem informasi yang kemudian akan digunakan untuk membantu organisasi mengatasi problem yang ada atau untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sekian untuk video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar!